Loh. Gak bahaya tah? Nah, kenapa? Kok Komandan berani bawa bapak itu ke sini? Loh, kenapa? Dia ojol. Ojol. Kalau ojol biasa kan baunya bau matahari. Ini kan baunya mau jadi suara. Ganjar Pranowo menjadi bintang tamu di acara Lapor Pak. Komika Kiki Saputri diduga didapuk menjadi materi roasting untuk Ganjar. Kiki lantang menyuarakan kekecewaannya. Udah ya, besok-besok nggak akan ada roasting lagi. Capek mikirnya doang. Kiki juga menyinggung sikap Ganjar Pranowo yang baperan saat di roasting. Pasalnya, Kiki mencuit kekecewaannya. Sudah kuduga, maafkan ya, maafkan saya teman-teman. Nextnya nggak usah lagi-lagi dah. Meski tidak menyebut secara gamblang siapa sosok yang ia singgung, namun warganet di kolom komentar membagikan video saat Kiki Saputri merosting Ganjar Pranowo di acara Ganjar Pak. Dalam video tersebut, Kiki sempat mengeluarkan candaan untuk Ganjar yang memakai pakaian ojek online. Kalau ojol biasanya kan bau matahari, kalau ini bau-baunya mau cari suara. Gak bahaya tah? Nah, kenapa? Komandan berani bawa bapak itu ke sini? Loh, kenapa? Dia ojol. Ojol. Kalau ojol biasa kan baunya bau matahari. Ini kan baunya mau jadi suara. Diduga banyak adegan yang dipotong dalam acara tersebut. Wajah Ganjar Pranowo seketika tampak datar mendengar celetukan tersebut. Dalam cuitan lainnya, Kiki Saputri juga memuji sikap Anies Baswedan yang pernah ia roasting. Menurutnya, Anies lebih santai, bahkan meminta agar tidak ada bagian yang di-cut untuk ditayangkan. Lantaran hal ini, publik berasumsi kalau cuitan awal Kiki Saputri memang ditujukan untuk Ganjar Pranowo. Meski demikian, Kiki Saputri menegaskan bahwa ia tidak menggiring opini publik dan hanya menyampaikan pengalamannya saja. Elon Musk saja yang punya Twitter nggak pernah ngatur penggunaannya, mau nge-tweet apa, orang cerita pengalaman kok dibilang penggiringan opini. Haduh. Selain itu, Kiki juga membantah tudingan bahwa dirinya berpihak ke salah satu capres. Wah, makasih udah follow, tapi sebaiknya jangan. Takut kakak kecewa karena ekspektasi. Karena apa yang aku tweet bukan karena mendukung si A, B, atau C. Orang nyamar, tuh rambutnya juga palsu pasti tuh. Wah. Gue yakin itu asli. Kan kita harus buktikan Komandan. Loh. Gak bahaya tah? Nah, kenapa? Komandan berani bawa bapak itu ke sini? Loh, kenapa? Dia ojol. Ojol. Kalau ojol biasa kan baunya bau matahari. Ini kan baunya mau jadi suara. Acara Lapor Pak yang biasa tayang puas kalian. Anies lalu menjawab dalam akunnya puas, sering-sering juga boleh. Kesal. Kan, bahkan menghina Anies Baswedan. Tapi semuanya ditanggapi dengan santai oleh Anies Baswedan. Semuanya ditanggapi Anies dengan santai. Seperti saat Anies terkena musibah kecemplung got oleh para buzzer istana, hal tersebut malah menjadi guyonan. Musibah itu pun trending di media sosial. Beberapa buzzer kemudian memberi julukan kepada Anies Baswedan, yaitu One God. Tapi Anies dengan santai membalas ejekan tersebut dengan luar biasa. Pemimpin itu tidak boleh tipis telinganya, dia harus bersedia untuk bahkan dihina, ya. Dan saya setuju, seorang pemimpin tidak boleh tipis telinganya, dia harus bisa dikritik, dikecam, dihina. Saya ini selama 2 hari ini masuk ke WA saya, puluhan atau kalau bukan ratusan orang maki-maki saya dan bikin meme saya yang jelek sekali. Kita membutuhkan demokrasi yang deliver, demokrasi di mana ide gagasan menjadi yang terdepan di dalam proses politik dan kebijakan itu menjadi output yang dituju oleh semua. Kebijakan untuk kesejahteraan. Jadi kami melihat kualitas demokrasi ini harus ditingkatkan. Kita tadi salah satu menyebut soal kebebasan berekspresi. Demokrasi itu bukan hanya soal ada pemilu atau tidak, tapi demokrasi itu adalah nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat, di mana aspirasi bisa diproses melalui proses politik tanpa ada rasa takut, tanpa ada tekanan, dan kemudian nantinya bisa menjadi keputusan-keputusan yang dilaksanakan semuanya dalam kedamaian. Nah, ini yang sekarang seringkali menjadi masalah, karena kita menyaksikan kalau di sosial media sih banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda gitu. Apa artinya?
ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore, dan lalu mengkritik kota Lahore habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan, kritik jangan dianggap sebagai tindakan kriminal. Hal itu menanggapi pernyataan terkait pembuat mural yang dipolisikan ketika acara Anies Baswedan bicara kebudayaan. Kritik seharusnya dipandang sebagai pembelajaran agar yang dikritik memberikan argumen dan mencerdaskan pendengarnya. Kritik itu tidak perlu dipandang sebagai kegiatan kriminal. Kritik itu dipandang sebagai kegiatan pembelajaran. Pembelajaran bagi siapa saja kalau dikritik berikan argumen balik, dan argumen itu supaya mencerdaskan yang menonton. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tidak marah bila dikritik. Ia membalasnya dengan sebuah jawaban terhadap kritik tersebut. Dikritik jangan marah, tinggal jawab saja kritiknya. Dan pada saat itu ia menjawab kritik, biarkan publik yang menilai masuk akal apa tidak. Yang masuk akal yang memberikan kritik atau yang memberikan jawaban. Maka ketika mengambil kebijakan harus dengan akal sehat dan data. Kenapa saya katakan gini, malah? Ada dua sistem di dunia ini, demokratik dan non-demokratik. Yang non-demokratik pilarnya adalah fear, rasa takut. Itu non-demokratik. Yang demokratik pilarnya adalah trust. Sebuah demokrasi mengandalkan keterbukaan, mengandalkan kebebasan, dan di bawahnya ada pilar bernama kepercayaan atau trust. Non-demokrasi, dia mengandalkan kepada rasa takut, fear. Karena itu perhatikan, rejim-rejim otoriter pasti menggunakan rasa takut untuk menjalankan kekuasaannya. Begitu rasa takut itu hilang, rejimnya tumbang. Arab Spring, Filipina, kemudian Iran, Afrika Utara. Bahkan ketika transisi di 97-98, itu karena fear itu hilang, semua bergerak. Begitu fear hilang, maka rezim tumbang. Nah, ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat. Karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang harus kita bereskan di dalam tahun 24 ke depan. Harus. Menurut Anies, justru kebijakan itu perlu dikritisi. Syaratnya, ketika mengusung kebijakan harus pakai akal sehat. Syaratnya harus menggunakan data. Syaratnya harus punya penelitian sains. Anies mendorong pasal karet Undang-Undang ITE harus direvisi karena membungkam kebebasan ekspresi. UU ITE tidak sepatutnya digunakan untuk mengkriminalisasi. Jadi, kalau ada pasal-pasal di dalam undang-undang yang mengganggu kebebasan berekspresi, sudah seharusnya itu direvisi dan harus bisa melindungi justru kebebasan berekspresi, bukan malah menghalangi kebebasan berekspresi. Nah, undang-undang ITE itu bermasalah kami melihat bukan pada melindungi data, itu yang diperlukan, melindungi data.